Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Kak Rian dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar dalam bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke materi, tentu teman-teman tahu dalam bahasa Indonesia ada istilah yang disebut dengan kalimat. Kalimat merupakan rangkaian beberapa kata yang disusun menjadi satu. Dalam bahasa Arab, kalimat diartikan dengan al-jumlah. Al-jumlah dalam bahasa Arab terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada al-harfu atau huruf. Yang kedua ada al-ismu atau isim. Dan yang ketiga ada al-fi'lu atau fi'il. Yang pertama adalah al-ismu. Al-ismu adalah setiap nama yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda lain. Secara gampangnya, dalam bahasa Indonesia, al-ismu atau isim kita sebut sebagai kata benda. Jadi kalau teman-teman sekalian misalkan menyebutkan nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan atau nama benda-benda lain, maka dalam bahasa Arab kata-kata tersebut termasuk ke dalam kategori isim. Nah, terus kemudian gimana nih caranya biar kita tahu kalau suatu kata itu termasuk ke dalam kategori isim? Nah, ada beberapa tanda untuk kita mengetahui suatu kata itu termasuk ke dalam isim. Yang pertama, kata tersebut bisa menerima i'rab, jar atau khafat. I'rab dalam bahasa Arab secara mudahnya adalah bunyi akhir atau harokat akhir suatu kata. Sedangkan jar atau khafat bisa kita artikan dengan kasroh. Jadi arti dari bisa menerima i'rab jar atau khafat adalah kata tersebut bisa berakhiran atau bisa berharokat akhir kasroh. Contohnya ada maktabin, artinya meja. Kemudian ada kolamin, artinya pena atau pulpen. Kemudian ciri yang kedua adalah kata tersebut berakhiran tanwin, ya, baik itu fathah tanwin ataupun dhammah tanwin dan juga kasroh tanwin. Nah, ketika teman-teman menemukan suatu kata dalam bahasa Arab yang berakhiran tanwin tersebut, maka bisa dipastikan kalau kata tersebut adalah isim. Kemudian yang ketiga adalah berawalan alif lam. Ketika teman-teman menemukan kata dalam bahasa Arab yang didahului dengan alif lam, nah, maka bisa kita pastikan kalau kata tersebut adalah termasuk isim. Contohnya ada al-maktabu, artinya meja. Kemudian al-qalamu. Kemudian apalagi teman-teman? Ada al-kursiyu, kursi. Al-maktabatu, perpustakaan, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian ciri yang keempat adalah diawali huruf jar. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang huruf jar ini, perlu teman-teman ketahui kalau dalam bahasa Arab suatu kata harokat aslinya atau harokat asalnya adalah dhammah. Akan tetapi ketika kata tersebut diawali dengan huruf jar atau didahului dengan huruf jar, maka kata tersebut berubah harokat akhirnya menjadi kasroh. Nah, huruf jar ini ada beberapa. Ada min,
yang artinya dari. Contohnya misalkan kita gunakan al-faslu artinya kelas. Misalkan kita mau ngomong Ahmad keluar dari kelas, maka kita gunakan kharaja Ahmadu minal fasli. Al-faslu yang tadinya berharokat dhammah karena didahului dengan huruf min, maka berubah harokat akhirnya menjadi kasroh. Kemudian huruf jar yang selanjutnya ada ila, artinya ke. Misalkan Ahmad pergi ke pasar, Sarimin pergi ke kantor, dan lain sebagainya. Kemudian ada an, artinya dari. Kemudian ada ala, artinya di atas, tapi untuk sesuatu yang menempel. Misalkan kita mau bilang sebuah buku berada di atas meja. Dalam bahasa Arabnya kita gunakan al-kitabu alal maktabi, artinya buku itu berada di atas meja tetapi menempel, tidak terbang ya, jadi menempel di atas meja. Kemudian ada rubba, artinya berapa banyak. Kemudian ada bi, artinya dengan. Kemudian ka, artinya seperti. Dan juga ada li, artinya untuk. Juga ditambah dengan 3 huruf qasam atau huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Nah, teman-teman pasti pernah dengar atau sering dengar, bahkan misalkan orang sering mengucapkan demi Allah atau demi apa, demi Tuhan, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab ketika teman-teman mau mengucapkan kata sumpah, kita gunakan 3 huruf ini, ada bi, ada ta, dan juga wa. Bisa kita gunakan billahi, tallahi, ataupun wallahi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman tahu dulu nih, dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan istilah domir, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab ketika kita mau menunjuk ke satu orang dan juga kita mau menunjuk kedua orang, maka kita gunakan kata ganti yang berbeda. Contohnya, ketika kita mau menyebutkan dia laki-laki tapi satu orang, maka dalam bahasa Arab kita gunakan kata huwa. Kemudian ketika kita mau menunjukkan ke dia laki-laki tapi 2 orang, maka kita gunakan huma. Begitu juga ketika kita mau menunjukkan ke dia perempuan tapi 1 orang, maka dalam bahasa Arab kita gunakan kata dia. Sedangkan ketika kita mau menunjukkan dia perempuan 2 orang, maka kita gunakan kata huma. Dan begitu seterusnya, mengikuti alur dari tanda panah ya teman-teman sekalian. Nah, untuk mempermudah bagi teman-teman untuk menghafal domir dalam bahasa Arab ini, maka teman-teman bisa siasati dengan menyanyikannya. Nah, lagunya seperti ini teman-teman. Huwa huma artinya dia, huwa untuk lelaki 1, huma untuk lelaki 2, hum untuk mereka lelaki, dia huma artinya dia untuk wanita 1, huma untuk wanita 2, hunna untuk mereka wanita. Kemudian anta antuma artinya kamu, anta untuk lelaki 1, antuma untuk lelaki 2, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu,
anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antunna untuk kalian wanita, ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kita semua. Cukup itu saja domir dan artinya. Nah, lagunya seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mau menghafal domir itu dengan menggunakan sebuah lagu, maka insya Allah teman-teman bisa menghafalnya dengan mudah ya. Jadi angka-angka yang berada di atas kotak berwarna hijau ini, angka 1 kemudian angka 2 itu untuk menunjukkan orangnya. 2 untuk 1 orang, kemudian huma untuk 2 orang, dia untuk dia perempuan 1 orang, huma untuk 2 orang perempuan, dan begitu seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah al-fi'lu. Al-fi'lu artinya adalah kata kerja. Nah, al-fi'lu ini bisa kita ketahui juga dengan beberapa tanda. Yang pertama, kata tersebut diawali dengan huruf qad, sa, atau saufa. Contohnya, qad qala, sungguh ia laki-laki telah berkata. Saya qulu, ia laki-laki akan berkata. Kemudian saufa yamutu, artinya kelak ia laki-laki akan mati. Nah, ketentuan untuk huruf qad ya teman-teman, huruf qad hanya digunakan untuk fi'il madhi ya. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau. Kemudian tanda yang kedua teman-teman sekalian adalah diakhiri dengan ta'nis sakinah atau huruf ta biasa, bukan tak marbutoh tapi harokatnya sukun. Contohnya adalah qolat, artinya dia perempuan telah berkata. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Nah, jadi ketika teman-teman mau menyatakan suatu perbuatan, tapi perbuatan itu sudah dilakukan, nah maka teman-teman bisa gunakan fi'il madhi. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini teman-teman gunakan ketika mau menyatakan suatu perbuatan tapi yang sedang dilakukan. Contohnya, aku sedang membaca buku, maka kita gunakan aktubu al-kitabah. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri atau fi'il amr, artinya kata kerja perintah. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai fi'il madhi, mudhari, dan amr ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah al-harfu atau huruf. Nah, huruf dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu al-harfu memiliki fungsi. Di antaranya adalah membuat harokat suatu kata yang tadinya dhammah bisa menjadi kasroh. Contohnya adalah huruf jar. Nah, huruf dalam bahasa Arab itu bisa teman-teman ketahui kalau suatu kata itu tidak memiliki tanda isim maupun tanda fi'il. Ya. Jadi, teman-teman sekalian tadi sudah menyimak materi tentang tanda-tanda isim, kemudian tanda-tanda fi'il. Nah, untuk satu poin yang sangat penting bagi teman-teman ketahui, tanda-tanda fi'il yang tadi telah disebutkan ya, ini ada diawali huruf qad, sa atau saufa, dan juga diakhiri dengan ta'nis sakinah
Bukan berarti kemudian dalam bahasa Arab setiap fi'il itu pasti diawali huruf qad, sa atau saufa dan juga diakhiri dengan ta'nis sakinah. Akan tetapi ada juga yang nggak diawali qad, sa atau saufa dan nggak diakhiri dengan ta'nis sakinah. Waduh, kalau gitu gimana tuh solusinya kalau bisa kita tahu kata tersebut termasuk fi'il atau bukan? Caranya adalah teman-teman cari tahu arti dari kata tersebut. Nah, ketika teman-teman tahu arti dari kata tersebut, teman-teman tentunya tahu dong kata tersebut termasuk kata kerja atau bukan. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan mudah dan juga dicermati dengan baik oleh teman-teman. Sekian yang dapat Kak Rian sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kak Rian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.